Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kembali ada di hari ini. Hari yang penuh dengan cinta kasih, hari Valentine. Tetapi juga bersamaan dengan hari kita akan melakukan pencoblosan untuk presiden dan juga legislatif. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu. Dan sebelum kami menjalani sepanjang hari ini, kami mau melandasi dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kami dengan hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita terambil di dalam Matius 22 ayat 20-21. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah gunakanlah hak pilihmu, jangan golput. Nah saudara, puji Tuhan, hari ini tanggal 14 Februari 2024, tepatnya hari Valentine, hari kasih sayang. Warga bangsa Indonesia dari berbagai wilayah atau daerah akan berbondong-bondong merayakan pesta demokrasi dengan pergi ke TPS-TPS yang sudah ditentukan dan disediakan oleh KPU untuk mencoblos siapa kelak pemimpinnya. Dalam hal ini siapa presiden, wakil presiden, serta parlemen legislatif yakni DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, dan DPD mewakili daerah selama 5 tahun ke depan. Maka sebagai warga gereja sekaligus juga warga negara harus dan wajib pergi ke TPS, ke bilik suara untuk menggunakan hak politiknya. Ingat, jangan sampai ada yang golput. Mengapa? Karena ada beberapa hal yang harus kita sadari dan ingat. Yang pertama bahwa inilah tanggung jawab iman dan moral gereja untuk negara yang kita cintai ini agar supaya menjadi lebih baik. Semakin maju, semakin sukses dan makmur ke depannya. Nah, kitab Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Maka ini menjadi tanggung jawab orang percaya. Yakobus 4 ayat 17. Yang kedua, ya mengapa kita harus menggunakan hak politik kita? Itulah supaya kita tidak golput. Yang kedua, bahwa pada akhirnya kebaikan, kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa kita ini, ya termasuk kota ini, desa kita, kelak itu akan menjadi kesejahteraan kita juga. Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu. Nah, hal yang ketiga, bahwa pada akhirnya yang dapat menjalankan cita-cita bangsa yang sudah dirancangkan oleh para pendiri bangsa kita adalah orang-orang atau para pemimpin kelak yang berjiwa nasionalis, Pancasilais, yang beretika dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan konstitusi. Maka ada gium dan ungkapan yang berkata, kami tidak mencari dan memilih pemimpin terbaik, tetapi setidaknya yang terpilih nantinya bukanlah pemimpin yang terburuk dan terkorup. Artinya, itu menjadi tanggung jawab kita. Yang keempat, bahwa pada akhirnya tujuan dari berbangsa dan bernegara ini adalah legasi, warisan keteladanan, role model, ketakwaan dan keberlanjutan tentang hidup berkebangsaan, berkebudayaan, dan bernegara, serta persaingan positif dengan bangsa-bangsa lain. Dan yang kelima, bahwa sebagai orang beriman, jangan kita menjadi batu sandungan, meskipun mungkin bisa benar dengan pandangan pribadi, tetapi pandanglah secara global untuk kepentingan nasional. Inilah yang diteladani dan dikatakan Yesus. Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi adalah bagian kita terkait atau berkenaan dengan hubungan kita dengan Allah, tetapi ada bagian kita terkait dengan hubungan kita dengan bangsa ini, dengan tanggung jawab kita terhadap sosial. Dan itulah partisipasi kita sebagai warga negara.
Maka saudara, ingatlah keburukan dan kemunduran suatu bangsa bukan karena adanya dan bukan karena banyaknya orang-orang jahat. Tetapi yang terjadi dan ada adalah karena banyaknya orang-orang yang baik yang berdiam diri, yang disebut dengan silent majority. Mereka tidak mau bersuara dan ironisnya dalam pemilu ini, mereka tidak menggunakan hak suaranya. Nah, sungguh sangat disayangkan. Dan itu berarti kita sendiri dan mereka-mereka yang demikian berkontribusi untuk membiarkan bangsa ini kepada kejahatan, bahkan kepada ketidakbaikan. Karena itu, mari, janganlah golput, gunakanlah hak pilihmu. Dan kiranya Tuhanlah yang akan memberkati. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur karena kesempatan ini kami kembali akan merayakan demokrasi dengan kami akan memilih pemimpin-pemimpin yang ada di tengah bangsa kami, baik di eksekutif maupun di legislatif. Doa kami supaya Tuhan tolong, supaya kami bertanggung jawab sebagai warga gereja sekaligus warga negara untuk betul-betul menjadi teladan, menjadi berkat, sebagaimana firman-Mu, bahwa kehadiran kami merupakan penentu dan juga merupakan bagian yang terpenting untuk menentukan kelak bangsa ini menjadi baik, karena kami memilih orang-orang yang baik yang bisa memimpin bangsa ini. Kiranya Tuhan mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, bagi kita yang memilih hari ini, semua yang ada selamat, dan gunakanlah hak politikmu dengan benar dan dengan bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.